Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Langsung saja, perkenalkan nama saya Umi Azizah, NIM 19895146. Akan membuat contoh video pembelajaran dari tugas mata kuliah Micro Teaching yang dibimbing oleh Bapak Dosen Widodo Winarso MPDI. Baik, kita langsung saja akan membuat video pembelajarannya. Yang saya buat yaitu tentang materi ruang sisi lengkung dengan pembelajaran jarak jauh menggunakan Zoom meeting. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat? Semangat. Ayo kita yel-yel dulu. Pagi-pagi, kalau saya bilang semangat pagi, kalian bilang pagi-pagi semangat pagi. Oke, 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi-pagi semangat pagi. Oke. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang sisi lengkung. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa di dalam hati. Mulai. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan mengabsen satu persatu lebih dahulu. Aprilia, Alvina, Amalia Hilda, Amai, Ambar, Dea, Paradisa. Oke. Semuanya hadir ya. Oke, baik. Kita langsung saja mulai ke pembelajarannya, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, apakah kalian pernah mendengar apa itu bangun ruang sisi lengkung? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Baik, kita akan membahasnya. Ini adalah kompetensi dasarnya, yaitu membuat generasi luas permukaan dan membangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung kerucut dan bola. Yang kedua, KD yang 4.7 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan volume bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung kerucut dan bola serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu siswa dapat mendefinisikan bangun ruang sisi lengkung, baik tabung, kerucut, dan bola. Menyebutkan unsur-unsur pada tabung, kerucut, dan bola, mengetahui sifat-sifatnya, dan mengetahui rumus-rumusnya, serta bisa menggunakan berbagai rumus maupun luas ataupun volume pada bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Baik, kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung itu ada dua pengertian. Yang pertama, bangun ruang dan bangun ruang sisi lengkung. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang merupakan suatu bangun tiga dimensi yang memiliki ruang atau volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung. Sisi lengkung ini sendiri adalah sisi yang membentuk lengkungan kosong. Ya, tadi sisi. Yang kedua yaitu macam-macam pada bangun ruang sisi lengkung. Pada bangun ruang sisi lengkung itu ada tiga macam. Ada tabung, kerucut, dan bola. Seperti gambar yang di sini. Ini bola, ini kerucut, dan ini adalah tabung. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu tabung. Ini gambar tabung seperti ini ya. Tabung mempunyai
Ini tutup tabung, ini adalah tingginya, ini sisi lengkung, ini jari-jari, dan alas. Lanjut. Tabung merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Oke, unsur-unsur tabung itu tadi ada sisi. Sisi ini, sisi lengkungnya ini berupa persegi panjang. Dan ini adalah tinggi tabungnya. Jari-jari, ada jari-jari tabung. Jari-jari tabung ini jari-jari tabung. Terus ada diameter tabung. Diameter tabung itu 2 kali panjang jari-jari. Oke. Sifat-sifat tabung. Yang pertama, tabung memiliki 3 buah sisi, 1 persegi panjang dan 2 lingkaran. Ini sisi lengkung 1, alas dan tutupnya. Tidak memiliki rusuk, tidak memiliki titik sudut, tidak memiliki bidang diagonal, tidak memiliki diagonal bidang. Tabung memiliki sisi alas sisi serta sisi atas berhadapan yang kongruen. Tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Bidang tegak tabung berwujud lingkaran yang disebut sebagai selimut tabung. Jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Baik, ini adalah rumus-rumus pada tabung. Ada luas lingkaran. Luas lingkaran yaitu PR kuadrat yang pada alas dan tutupnya. Volume tabung berarti PR kuadrat I atau P dikali R kuadrat dikali T. Keliling alas yaitu 2 PR. Luas selimut tabung yaitu 2 PR 2 PRT. Luas permukaan tabung yaitu 2 dikali luas alas ditambah luas selimut tabung. Volumenya ini ada volume kerucutan tabung, rumus tabung. Ini adalah rumus-rumus pada tabung. Nah, kalau V itu namanya volume tabung. Satuannya adalah sentimeter kubik atau sentimeter pangkat 3. Lalu V itu bernilai 22/7 atau sebanding dengan 3,14. Lalu R ini adalah jari-jari atau setengah diameter tabung atau setengah diameter dari lingkaran tersebut. Terus T itu adalah tinggi tabungnya berapa? Paham? Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah kerucut. Oke, ini adalah bentuk kerucut. Bisa lihat? Oke, kita lanjut. Kerucut. Kerucut merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Unsur-unsur kerucut yaitu ada bidang alas. Bidang alasnya berupa lingkaran. Diameter bidang alas yaitu dari garis A B. Terus ada jari-jari bidang alas. Jari-jari bidang alas berarti setengah dari diameter bidang alas. Oke, bagus. Terus ada juga tinggi kerucut. Nih, tinggi kerucut itu dari C ke titik O. Ini adalah tinggi kerucut. Terus ada selimut. Selimutnya merupakan sisi kerucut yang tidak diraster. Yang keenam itu garis pelukis atau S. Nih, garis pelukis itu nih berarti ini garis pelukis. Sifat-sifat kerucut. Kerucut memiliki 2 sisi. Kerucut tidak memiliki rusuk. Kerucut memiliki 1 titik sudut. Jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran serta segitiga. Tidak memiliki bidang diagonal dan tidak memiliki bidang diagonal bidang. Oke, rumus pada kerucut yaitu volume. Volumenya itu berarti volume kerucut adalah 1/3 pi R kuadrat T atau 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali T.
Oke. Luasnya itu luas alas ditambah luas selimut. Keterangan, kalau R itu jari-jarinya. Kalau T itu tingginya. Kalau P yaitu bernilai 22/7 atau 3,14. Oke, paham? Paham. Lanjut. Yang ketiga yaitu bola. Bola itu apa bola? Ada yang tahu bola? Bola itu merupakan sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Oke, ini adalah unsur-unsur bola. Titik O dinamakan titik pusat bola. Ruang garis OA dinamakan sebagai jari-jari bola. Nih, dari titik O ke titik A. Sini ini adalah jari-jari dari bola. Terus ada ruas garis CD atau CD dinamakan sebagai diameter bola. Diameter bolanya berarti dari C sampai D sini. Bulat ya. Dan lain sebagainya. Oke. Kita ke sifat-sifat bola. Sifat-sifat bola itu bola memiliki satu sisi serta satu titik pusat. Bola tidak memiliki rusuk, bola tidak memiliki titik sudut, bola tidak memiliki bidang diagonal, bola tidak memiliki diagonal bidang. Sisi bola disebut sebagai dinding bola, jarak dinding ke titik pusat bola disebut sebagai jari-jari. Jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut sebagai diameter. Ini adalah rumus-rumus pada bola. Rumus volume bola adalah V sama dengan 4/3 dikali I dikali R pangkat 3. Luas bolanya yaitu L sama dengan 4 pi R kuadrat. Oke. Keterangan, kalau V itu berarti volume bola. Kalau L berarti luas permukaan bola. Kalau R adalah jari-jari bola. Dan P bernilai 22/7 atau 3,14. Kenapa 22/7? Jika jari-jarinya itu kelipatan dari angka 7. Jika jari-jarinya itu bukan kelipatan 7, maka menggunakan rumus P-nya yaitu yang bernilai 3,14. Paham? Paham. Oke, kita ke penerapan bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah sering menemukan bangun ruang sisi lengkung. Seperti apa? Seperti tempat kopi, terus tempat es krim, bola, terus kaleng, kaset, topi ulang tahun, kode es krim. Itu salah satu penerapan bangun ruang sisi lengkung pada kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Kita ke contoh soal yang pembahasan. Contoh soal yang pertama itu diketahui pada sebuah tabung mempunyai ukuran jari-jari 10 cm dan tinggi 30 cm. Maka coba hitunglah volume tabungnya. Kita akan menjawabnya ya. Diketahui ukuran jari-jarinya adalah 10 cm. Oke, baik. Dan tingginya adalah 30 cm. Oke. Volume tabung yaitu V sama dengan PR kuadrat T. V-nya berapa? Karena di sini jari-jarinya 10, maka kita menggunakan P-nya yaitu 3,14 dikali R-nya berapa? R-nya 10 dikali 10 pada pangkat 2 jadi dikali 10 lagi. Dikali T-nya berapa? T-nya 30. Oke, 30. 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 30 yaitu hasilnya 9.432 cm3. Oke, paham? Nah. Ya, contoh yang kedua yaitu sebuah balon udara berbentuk bola dan terbuat dari bahan elastis. Berapakah luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat balon udara tersebut jika diameternya adalah 28 meter dengan I adalah 22/7. Di sini sudah diketahui ya P-nya adalah 22/7. Kenapa? Karena 28 termasuk kelipatan dari angka 7. Oke. Kita akan jawabnya. Diketahui diameternya berapa? Diameter
Maaf. Diameternya adalah 28 meter. Maka jari-jarinya adalah setengahnya dari diameter. Setengahnya dari diameter berapa? Berarti 28 dibagi 2. Hasilnya 14. Oke. Pi-nya karena sudah diketahui itu udah 2/7. Ditanyakan luasnya berapa luasnya? Oke, luas dari bola yaitu rumusnya 4 pi r kuadrat. Oke, luasnya berarti 4 dikali 22/7 dikali R-nya adalah 14 dikali 14 dikali 14. Maka hasilnya 2464 meter persegi. Jadi luas bahan yang dibutuhkan adalah 2464 meter persegi. Oke, paham sampai sini? Ada ditanyakan? Oke, baik, paham. Ini saya record ya. Nanti kalian jika ada pertanyaan, jika belum paham, nanti kalian bisa lihat pada YouTube saya. Oke. Bisa diulang-ulang juga. Oke, kita lanjut ya, karena waktunya sudah mau jam terakhir mata pelajaran. Kita akan lanjut ke latihan soal. So, dicatat ya, latihan soalnya itu sebuah topi ulang tahun yang berbentuk runcut, mempunyai jari-jari 5 cm dan tinggi 12 cm. Hitunglah volumenya berapa. Oke, paham? Oke, PR-nya satu saja ya. Nanti kita akan apa namanya? Ini PR-nya dikumpulkan untuk minggu depan, oke? Pada pelajaran matematika lagi. Oke, baik. Apakah sudah cukup? Cukup dipahami ya, insya Allah paham semuanya. Oke, karena jam pelajaran sudah selesai, saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, sampai jumpa. Itulah contoh dari video pembelajaran yang saya buat. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan komen.